sekali hari ini berkumpul lagi di Sekolah Minggu bersama dengan Lause Excel dan Lause Ingrid. Hari ini kita mau menyapa adik-adik dengan mengangkat satu pujian. Pujian apa, Lause? Hai sahabat Kristus. Kita bertepuk tangan ya adik-adik ya. Mari berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di hari Minggu ini kami bisa sekolah Minggu. Kami bisa bernyanyi untuk Tuhan dan kami bisa nanti mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami siap memuji Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingrid, hari ini Lause melihat Lause Ingrid begitu istimewa. Masa sih Lause? Tahu nggak kenapa? Kenapa Lause? Karena Lause Ingrid ini dibeli oleh darah Yesus. Oh gitu. Iya, jadi Lause Ingrid ini selamat karena Tuhan Yesus mau datang buat Lause Ingrid. Tapi bukan hanya Lause Ingrid, adik-adik di rumah juga Tuhan Yesus mau datang buat adik-adik di rumah karena adik-adik istimewa. Yuk kita angkat pujian ini, aku istimewa. Karena
dua lagu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami hari ini hingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui Lause. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Lause mau bercerita tentang satu kisah di mana ada seorang raja yang awalnya dia itu setia. Dia setia mengikut Tuhan, dia setia membawa rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Tetapi lama-kelamaan karena dia merasa tidak ada lagi yang melihat dia, tidak ada lagi yang mengawasi dia, jadi dia melakukan kesalahan, dia tidak mengikut Tuhan lagi. Kira-kira ada yang tahu tidak ceritanya tentang raja siapa? Ada yang tahu? Nah, ini ceritanya tentang Raja Yoas. Nah, ceritanya pertama ini adik-adik, dia ceritanya dia menjadi raja itu sulit adik-adik buat dia. Bagaimana ceritanya? Awalnya itu adik-adik dia memiliki nenek. Nah, neneknya ini bernama Atalia, seorang ratu ya adik-adik, dia Ratu Atalia. Terus dia memiliki anak. Jadi si bapaknya Yoas ini namanya Ahasia. Jadi Ahasia ini adalah seorang raja. Dia yang memimpin negeri, dia yang berkuasa. Nah, Atalia ini kan hanya neneknya saja, cuma ibu, jadi dia tidak berkuasa di situ. Dia tidak lebih berkuasa daripada raja. Jadi saat meninggallah Raja Ahasia ini, dia mau berkuasa. Si Ratu Atalia ini dia mau berkuasa atas semuanya. Kan kalau Raja Ahasia meninggal, yang mewarisi tahtanya adalah anak-anaknya. Jadi si Ratu Atalia ini dia membunuh semua anak-anaknya Raja Ahasia. Wah, padahal itu semua adalah cucu-cucunya. Semuanya cucu-cucunya yang masih kecil mungkin, ada yang masih umur kayak kalian, ada yang kayak Lause, ada yang masih bayi. Semuanya dibunuh sama si neneknya ini, Ratu Atalia. Jadi dia tidak memandang apa-apa, dia membunuh semua cucunya asal dia bisa berkuasa. Seperti itu adik-adik. Nah, pada saat Ratu Atalia berkuasa ini, wah, dia mendirikan banyak sekali mesbah-mesbah penyembahan Allah lain. Nah, seperti itu adik-adik. Tetapi bagaimana caranya Raja Yoas selamat? Nah, Yoas selamat saat itu dengan cara tantenya yang bernama Yosabat. Nah, tantenya ini bernama Yosabat, saudaranya Ahasia. Nah, dia menyelamatkan si Yoas ini waktu masih kecil. Langsung saat pembunuhan terjadi, dia langsung mengambil Yoas. Dia mengambil baru dia sembunyikan. Di mana dia sembunyikan? Tempat paling aman disembunyikan saat itu adalah di Bait Allah. Jadi mereka menyembunyikannya di Bait Allah. Jadi si Yosabat dan suaminya yang bernama Yoyada. Jadi si Yosabat dengan suaminya Yoyada ini menyembunyikan bayi Yoas di Bait Suci. Jadi biar neneknya tidak dapat, neneknya tidak bunuh dia. Nah, seperti itu adik-adik, dia disembunyikan dan dibesarkan di sana. Dia dididik di Bait Suci. Jadi kalau dididik di Bait Suci kan pasti dia mendengar firman Tuhan, dia mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti
seperti itu. Nah, dia dibesarkan sampai dari bayi sampai seusia seperti kalian, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat seusia kalian, si Yoyada ini mau menaikkan dia menjadi raja. Jadi dia sudah mau dinobatkan menjadi raja. Jadi selama ini kan orang tidak tahu ada seorang raja namanya Yoas. Tidak ada yang tahu kalau masih ada keturunan Ahazia yang disimpan. Nah, jadi saat itu Yoyada ini mengurapi dia. Jadi semuanya sudah disiapkan, di bait suci disiapkan, tentara disiapkan, prajurit semua disiapkan. Karena apa? Takutnya nanti ada yang menyerang Raja Yoas kecil itu. Jadi sudah disiapkan, terus dia diurapi, dia menjadi raja. Saat itu apa yang dilakukan Atalia? Ratu Atalia yang melihat itu, meskipun cucunya, dia teriak-teriak, dia bilang dia tidak terima, dia bilang hianat, hianat. Jadi artinya itu dia tidak terima. Kenapa bisa ada yang masih hidup sedangkan dulu dia sudah bunuh semuanya? Seperti itu. Tetapi Raja Yoas tetap menjadi raja karena urapan Tuhan, adik-adik. Jadi selama dia menjadi raja, dari dia masih kecil seusia kalian hingga dia jadi dewasa, dia mendapat bimbingan dari Yoyada. Nah, Yoyada ini adik-adik seorang imam, jadi dia membimbing si Yoas ini dengan baik. Selalu dia bina dengan firman Tuhan, dia bertumbuh menjadi anak yang baik. Dan pada saat dia dewasa, dia mendirikan bait suci. Dia mendirikan bait suci kembali, dia membangun ulang, merenovasi ulang bait suci kembali. Terus dia membawa bangsa-bangsa ini menuju ke penyembahan kepada Tuhan saja. Jadi yang menyembah berhala semuanya disingkirkan. Jadi dia membawa mereka ini ke hadapan Tuhan. Jadi dia raja yang baik, adik-adik. Tetapi pada suatu hari saat Yoyada meninggal, jadi saat Yoyada meninggal ini sudah tidak ada lagi yang awasi dia. Apa yang dia lakukan? Nah, semua pelajaran-pelajaran yang diberikan sama Yoyada sepertinya tidak tinggal dalam hatinya, tidak tinggal dalam pikirannya. Jadi apa yang dikasih tahu sama dia, apa yang bangsa-bangsa bilang, dia kayak terima saja begitu, padahal itu tidak benar. Jadi dia mulai menyembah berhala, dia mulai membangun kuil-kuil, menyembah patung. Jadi seperti itu adik-adik, dia menuju jalan yang salah. Karena apa? Dia mungkin merasa tidak ada yang lihat saya. Yoyada tidak ada. Biasanya kan yang awasi saya itu Yoyada. Jadi sekarang sudah tidak ada yang awasi saya. Jadi saya bisa melakukan apa yang saya mau. Terus tidak ada yang lihat saya kalau saya melakukan kesalahan. Padahal adik-adik, siapa yang selalu melihat kita? Ada Tuhan yang selalu melihat kita. Tapi Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan mengirim anak Yoyada dan Yosabat, yaitu Sakaria. Jadi anak ini menegur Yoas, dia bilang, kenapa kau berkhianat sama Tuhan? Tetapi apa yang dilakukan Yoas, adik-adik? Wah, dia dengan bangsa-bangsanya ini, dia merajam Zakaria sampai mati. Tapi Zakaria mengingatkan dia sebelum mati, Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Jadi seperti itu adik-adik. Terus apa yang terjadi sama Yoas? Ya, Yoas tidak hidup bahagia adik-adik. Dia mendapat tulahnya, dia mendapat apa yang dia lakukan itu. Dia diserahkan kepada bangsa lain dan akhirnya dia mati. Seperti itu adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah, biasa kita mungkin berpikir, kita biasa berpikir mungkin kita takut melakukan kesalahan, takut kita berbohong, pokoknya takut tidak ke gereja. Karena apa? Karena ada papa sama mama yang mengawasi, ada guru yang mengawasi. Nanti nilaiku jelek, terus nanti mama sama papa marah, jadi saya ikut saja. Tetapi adik-adik, itu semua tidak tinggal dalam hatinya kita. Tidak boleh begitu. Kita harus selalu ingat bahwa ada Tuhan yang mengawasi kita. Jadi kita harus setia dan taat. Apa yang kita dengarkan dari nasihat orang tua, dari guru, dari lause-lause, semuanya itu harus tinggal dalam hati dan pikiran kita. Jadi meskipun lause-lause, mama, papa, dan guru tidak awasi kita, tidak lihat kita tetap melakukan yang terbaik. Kita mengasihi orang lain, kita setia mendengar firman Tuhan, kita mencari Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami belajar untuk setia. Kami setia mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kami, guru-guru, lause-lause. Dan kita setia melakukannya meskipun tidak ada yang melihat. Tuhan, inilah doa kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan, pimpinlah kami dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita membacakan ayat hafalan.
Teman kita akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Iya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ATM BCA, bisa transfer di bawah ini, atau melalui QRIS di. Yuk, sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembalikan segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang telah menyertai, memberkati ibadah kami di dalam ibadah online sekolah minggu GKI Makassar. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang setiap anak-anak sudah dengarkan, Engkau tanamkan dalam hati mereka, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan setiap anak-anak. Hidup percaya kepada Kristus, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Allah yang mengasihi mereka, dan hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak kami, berkat yang daripada Allah Bapa yang mengasihi mereka, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kehidupan mereka di masa-masa studi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sukacita? Yeay, tetap semangat ya. Adik-adik sebentar lagi akan memasuki pelajaran yang baru. Lose tetap mengingatkan kalian tetap setia belajar, menimba ilmu dengan sebaik mungkin walaupun di masa-masa online pada saat ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik dalam studi kalian. Dan Lose Jenny juga mau mengucapkan terima kasih
Kepada lose-lose yang sudah melayani dengan setia, ada lose Excel. Silakan lose Excel. Maju ke sini. Ya. Ini lose Excel. Ya, lose Excel pelayanan di GKY Makassar. Dan ada lose Ingrid. Lose Ingrid ini yang biasa berperan sebagai malaikat karena dia memang imut-imut. Dia adik-adik ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang mau setia melayani Tuhan, walaupun dalam ibadah online, terbuka untuk kalian untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu persembahan pujian, menghafalkan ayat hafalat, dan doa persembahan. Ya, jika adik-adik yang mau mengisi juga pelayanan sebagai single, boleh menghubungi Lose ya. Dan jangan lupa sekolah minggu kita ada proyek ketaatan. Lakukan terus, kerjakan dengan baik, karena itu bukan untuk Lose supaya melihat, wih, anak-anak bagus ya, taat ya. Tapi ketika kalian melakukan proyek ketaatan, itu semuanya untuk pertumbuhan iman kalian. Dan kita juga setiap hari Jumat ada Joyful Day. Kalian boleh nonton, saksikan, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan tidak lupa, setiap Kamis juga ada Family Altar yang kalian boleh bersekutu bersama dengan keluarga, menikmati firman Tuhan, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kalian. Demikian wadah dari Lose Jenny. Mari kita ucapkan bye-bye.